Artinya gini ya, orang soleh itu tidak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat. Meskipun cara dohir nyaman yang soleh, dukung dunia subhat atau moh, paham ya? Tapi kayak niru, nak soleh menyeniki satu niru Mustafa, tetap pulau lah setuju. Pulau misalnya nyuwun sewu ono wong kafir nimbang pulau 1 juta, saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik karena dengan saya sita uang 1 juta itu kalau dia berzina ya tidak dipakai zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia berzina dipakai. Kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang. Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, apa? Kowe paham tenan to, Mas? Dia gak ikhlas sampai ilmu ini aku yakin. Sing kusuk-kusuk nang kene karepe ilmu iki gak ikhlas. Tapi kudu mbok tampa iki ilmu cocok ra cocok kudu mbok. Wes saiki jawab kan. Wayo kira wayo apa iki? Apa wayo? Wes paham berarti Den. Tapi bahaya iki kanggo kowe wayo kira wayo. Bahaya wayo jawab ae. Hukume apik wayo enak dipraktekno. Bahaya. Lah itu sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Tapi ya wattaqu. Halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil mas. Mulane nggone Quran nek ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir. Terus bojone kafir ku nuntut supaya istrinya dikembalikan. Jawabe pangeran bi fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum walahum yakhilluna. Ora iso wong mukminah sing wis saiki Islam dibalekno ning bojone sing kafir. Engko ora dadi produksi wong kafir. Terus wong kafir ngeklaim, gak iso mat aku rabi ku entek akeh, maharku entek akeh, biayane yo entek akeh. Wa atuhum ma'anfaqu. Terus Kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan. Iku hebatnya Nabi. Jadi kalau kalian malah mulane wong kudu ngaji be wong alim ben waras. Ojo nuruti rasa, mus Islam ojo nuruti rasa. Islam ku nganggo ilmu sih, engko lagi nganggo rasa. Ya mulane lha Luqman niku mau nyun sewu mau wong saleh. Tetep ilmune sak ngisore Nabi Daud. Nabi Daud senajan to ya rada aneh. Mana perang yo rabi, perang. Umar gak kok nak ngomong mutiara. Tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Wong ngomong bijak itu kan ngono-ngono tok, tapi kan gak iso ngalahno. Nak Rasul gak. Ngomong hikmah yo perang ngalahno kebatilan, gak wani lho man. Lan cuman gak wis cukup nderek jenengan mawon. Nah iku saiki gak gelem mong duwe kon anut wong alim. Rasul luwih saleh, luwih ado kosub. Sembrono. Ora oleh ana ilmu fatwa kudu anut wong alim. Wong alim biasane rada sarap sithik-sithik. Perkarane yo ruwet pancen. Hukume wis napa? Paham ini perlu kalau sampai no jenengan ngerti. Ya, jadi halale mulane kabeh nabi ku mesti apik. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharamno ghanimah. Ya ono masuk akal piye-piye dunyane wong kafir ku dari haram. Saiki wong kafir di dhuwit ono sing krono rentenir, jualan babi, jualan celeng. Misalnya wong Korea Utara, Korea Selatan coba transaksi babi saja berapa miliar. Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi ghanimah oleh Allah diharamkan ghanimah itu karena materinya dari asal usulnya dari itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad itu dihalalkan tapi tidak babinya loh ya yang sudah berapa uang yang babinya loh ya. Babi itu kan haram ainiyah no? Karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata, sing seneng demenan ya digo demenan, kok sing seneng bangun gereja digo bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Disita. Paham ya? Lah itu berarti menerima ghanimah. Mengenai terus fakulu mimma ghanimtum halalan, tapi ya wattaqu. Karena ini riskan. Paham sih kalau maksud? Paham tenan ora maksud? Mun kowe nak digarong wong terus pistole karek mbok balekno. Enggak rencanamu. Balekno dene mau nganggo barange wong. Nuken gak ngarah. Mbok balekno kan. Mboten luwih ngalim berarti. Maksudnya luwih sembrono.
mulane ngaji. Jadi kenapa Luqman itu ketika ketemu Nabi Dawud, ketika Nabi Dawud ya sudah jadi nabi, dia langsung taslim, memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan karena tadi ilmu wong soleh sekelas Luqman itu tidak apa-apanya dengan ilmunya Rasul. Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko mereka melawan kebatilan tentu lebih resiko. Paham ya? Mulane wong kudu ngaji. Jadi kena opo amat itu kok dihalal. Mergo piye-piye iku alat produksi. Tapi amat sing ngene gone medan perang gitu, nek sembrono terus nyekeli wong kok anggap. Mergo nak dibalekno ning negara kafir berarti kok dikeloni wong kafir ya berarti nambahi populasi wong. Misalnya nyuwun sewu kok saiki wong preman. Terus mereka berpopulasi secara besar-besaran. Yo repot nak turuti terus. Tentu itu tidak sampai amat, tapi ya tentu itu nggak sampai amat, seolah tidak sampai. Nah misalnya nih, ada preman untuk preman wedok, terus kamu mengesahkan perkawinan, ono ulama sing darani rasa. Cara aku nak masih mungkin dipisahkan, kita setuju yang ulama yang memisahkan. Dengan demikian tidak ada populasi kepremanan. Kok cara zahir preman lanang preman wedok nak duet itu kan yo bahaya nak populasi ini. Cara kula dadi ulama ditakoki sah nikahnya sama ndak milih sing pokoknya fashu apa? Harus apa? Fashu itu dibatalkan. Kalaupun nikahnya sah kita harus berfatwa kalau bisa dibatalkan karena dalam kitab-kitab fikih disebutkan jika seorang perempuan tahta syaukatil fasik dan fasiknya membahayakan agama itu fusikha bainahuma furriqa bainahuma harus dipisah. Ini penting karena kalau enggak kamu pisahkan nanti kamu membiarkan populasi kefasik. Engkau bojone piye kira biruken Mustafa. Tapi engkau naiki nang dalam mafsadah meneh sing bojo pertama mlayu. Ya golekno liyane, paham ya terus solusine di. Tapi apapun itu kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid, menolak mafsadah. Disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilang. Saiki persenjataannya musuh. Contoh gampang menurut saya ilmunya Nabi itu sekarang yang diikuti tentara seluruh dunia. Di mana-mana misalnya coba kita ini menempati di Jogja, di Jakarta, banyak kan gedung itu milik Belanda. Karena itu peninggalan Belanda. Banyak senjata kita yang dulu merampas dari Belanda. Terus Mustafa ini sok khusyuk nih. Ngerono Belanda ini monggo iki dalam jenengan ini sembangun mbah baik. Soleh tapi bikin tuh, soleh tapi apa? Enggak, karena ini milik musuh kita. Dan kalau dipakai mereka ya kemafsadahan. Ya kita sita dan itu akhirnya semua gedung dulu milik Belanda sekarang milik kita. Persenjataan Belanda dulu yang kesita kita ya sekarang milik kita. Karena kalau kita kembalikan berarti membantu mereka menguasai persenjataan lagi bisa mengancam kita. Paham ya? Itu disebut fakulu mimma ghanimtum halalan. Nah soal harta itu dulu dari orang kafir yang transaksinya haram lebih haram kalau itu dipakai haram lagi, makanya dengan dipakai kita ini haramnya berhenti. Lebih haram lagi kalau kembali ke mereka sudah haram dipakai kekuatan haram lagi, maka haram bersilsilah ini jadi haram bermata rantai. Tapi dengan kamu pakai kan keharaman ini berhenti. Paham ya? Iku kena opo kok Nabi Dawud tetap ngetuani Luqman Hakim. Senajan tuh bijak, bijak sekali Luqman Hakim. Tapi kan enggak kelasnya dibanding ilmu Ambiya, dibanding ilmu Rasul itu enggak kelas. Kalau suwun sing ngaji kula wis sing khusyuk-khusyuk sing saleh, ojo geman nyai ulama. Nah, masalah ilmu gak level. Tapi kan nang ngrasa luwih saleh nggih monggo wong ngrasa saleh wae, ora tenan wae. Mosok GR wae ora oleh, napa GR wae? Kalau kita nanti diprotes, itu lo sering diprotes. Kalau ada gumun sobat jenengan, kalau buat nanti roh jenengan tapi tak ada. Aku ya gumun be wong soleh meneliti uang. Ora oleh soleh kok meneliti uang. Dan dikon wong soleh sibuk be awake. Mau aku ora roh kita juta ora kok meneliti. Karep kula badan jenengan. Ya anut ngalime. Wah, angel. Ngerasa kecangkeman. Sembrono. Soalnya aku tahajud kira roh. Lan iki Gus yo mbah. Tapi rasa mitosno ning Mekah malah jadi fitnah.
Jadi eling-eling kula suwun sanget nggih. Pokoke ngaji niku nak ilmu manut para nabi. Mulane Rasul iku rata-rata wayo. Mergo nak cara logika mah nulung wong sitok wae. Nah, saiki nulung wong papat lho nggih. Tapi nak agak adil. Kafir ge bayangno Rasul kok gak adil. Lah soal kowe gak niru, aku ora mungkin adil ora bakat adil. Jengger kawin yo ora perkara nulung. Perkara apa ya ora. Tapi akal kita cukup tahu bahwa potensi poligami tetap lebih baik ketimbang yang enggak poligami dalam konteks Rasul. Setidaknya gue gak janggal, tapi Nabi gue gak. Itu penting, penting sekali daripada yang tulisannya para LSM orang nikah itu poligami pasti karena seks yang berlebih. Ya terus gue nulis itu atau ngaji aku atau ngaji ulama terus nuduh Rasul poligami itu mereka hiper kafir kayak orang barat kelakuan kok utek kayak lah. Paham, mengenai kulon terangno emosi perkara ini kamu harus tahu. Secara iso nglakonilah, tapi kamu tahu logika ilmunya. Paham ya? Paham betul maksud. Dengan demikian terus kowe ro nabi wayah wah, apik tenan. Lho wong sito apik bener wong. Kena dinget tenan. Kena dinget tapi meraktekno ojo, kan gak kuat. Praktekno tuntas yakin. Sak roko kanca-kancaku sing wayah iku yo bar do sampet. Kulo de kanca lemu bareng wayah guru tak takoki. Angger saya takok ya, bener wong diet, piye carane diet guru? Wayo, jam. Wong e makrab ya guru. Dhisik lemu, bareng wayo langsung. Padahal bojo keduane wayu. Gara-gara iku dhisik iku ya apik bedene. Bareng dekne wayo. Mulai berontak. Dhisik sopan jenenge rong dirabi. Berontak termasuk berontak iku pas anake cilik, wae nyusui. Nek wis mutung gak gelem nyusui. Bingung. Nyentak ibu bojo anyar ra disentak ra gelem nyusui anake disusui sapi mosok nasabe sapi bingung skuru nanti saiki ku ngene sing nanti saiki guyon takoki diet iku ya wayo terus diet kok ya tapi wae kula suwun ngaji nggih pokoke kena apa mulane sinten di antara yang didakwakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani teng kitab Al-Burjan iku kenapa ghanimah itu halal? Padahal ghanimah itu min amwalil kufar yang notabene dari transaksi yang haram. Karena ini penyitaan barang haram yang supaya enggak dipakai haram lagi. Anak ngono BNN nangkep narkoba terus berhubung boten gadan kula niki haram. Jenengan damel harus kita hancurkan. Tapi kalau ain kaya narkoba kudu dihancur ora oleh dinggo. Jadi kaya celeng, asu, terus narkoba kudu dihancurno. Tapi nek kaya senjata mbok hancurno kan tabdzir. Harus dipakai untuk kepentingan negara. Pokoknya walhasil itu kudu ono penyitaan ya, kudu ono apa? Kalau masih bisa digunakan secara halal digunakan, kalau enggak ya dihancurkan. Kayak narkoba ya tentu pilihannya dihancurkan. Anis kurli wali walid. Hikmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku anis kurli wali walid. Anis dene kelakuan ewa kulna lan sing ngucap kita. Ingsun maksud Allah lahu maring Luqman anis kurlillah. Boyo syukur sira lillahi maring Allah. Alama ing atas perkara atau kang paring sapa wa kang sira minal hikmati saking hikmah. Jadi hikmah pertama dadi wong urip siji syukur. Pun ngandel kula. Urip nomor siji syukur muga dhewe pangeran. Syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali itu dadi wali besar, wiridane ngeten tak warai tak ijazah wiridane Sayyidina Ali. Ada 3 kalimat yang kata para ulama. 3 kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Jadi Sayyidina Ali nak gawe wiridane ngeten. Ya ini ada 3 kalimat yang dengan kalimat itu hikmah ini tidak akan terkalahkan oleh hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak Nabi tentu enggak bandingkan dengan Rasulullah SAW karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang siapa? Selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi Syiah. Nah, Sayyidina Ali itu di pemikiran yang enggak tertandingi oleh siapapun. Sawangannya malah nganti ngalahno. Nabi sembrono ya ra ono. Syiah yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap enggak ada yang sampai seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ngendikan ngeten. Ya Rabbi kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an aku nalaka abdan. Jadi ya Allah
cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan engkau. Maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asmaul husna, yang ala kulli syai'in qadir. Jadi kafani izzan antakuna li robban. Saya ini sudah cukup sekali sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena punya Tuhan engkau. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita? Makanya Sayyidina Ali dan wakafani fakhron an aku nalaka abdan, an aku nalaka abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba dari dia. Masyhur itu ya. Kafani izzan antaku nali robban wakafani fakhron an aku nalaka abdan. Jadi apa ya, dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial, disyukur sama Allah. Terus ketika menyangkut zuwiyat lanat dunia, misalnya begini, rungono ya mus, kon nerang nopo ya rada kangelan. Kowe wis kadung roh wong wedok ayu ning ngarep kamu. Kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti kowe butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnatin Nisa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, kue ngaji ngarepe ruhin, ngarepku ra ono wedok. Ya sama-sama selamat, tapi wis kadung roh itu kan selamatnya perjuangan. Nak ra roh, selamatnya itu enak, luwih nyaman kan karena kita tidak tahu maka jadi kebutuhan. Sekarang begini. Kalau kamu punya harta, untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya. Jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak kowe kadung ra duwe kan ra perlu berjuang untuk cara ngelola secara baik. Kowe ora ngarah dihisab, gak arah takono pengiran. Piye tak kai alpat kok? Mbok sok nyombongi kamu laku kan ndak ada gitu ora duwe alpat. Piye tak kai dik sak miliar kok ora zakat? Kan kowe gak duwe duit. Nah makanya ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunia, ketika harta diri dialihkan dari kamu, maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian Anda. Ya contoh gampang kayak Ruhin Mbak Mustafa, kan gak tahu tersisa gak mangan setik, kan gak tahu roh nak ning dunia kono warung jenenge setik. Nah kayak kula nanti saya kira mangan setik, tapi sering tersiksa mergo nak ngantor kadang liwat, kadang kepikiran piye rasane mangan. Nak Ruhin kan enggak, mergo ora tahu roh. Enak dia enak Ruhin karena gak harus berjuang melawan kepengen mangan setik. Nah kula yo berjuang. Kadang kepengen waktu ini rapas. Oh bar maghrib beda teman. Kok wae ngaji ya serau situ. Nah Ruhin kan nggak perlu berjuang. Nah sebetulnya orang-orang fikir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu coba kalau kamu nggak presiden kan nggak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita nggak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. Nggak perlu manuver sana sini. Wong kowe ra ketua. Kangelan di ketua DPR. Kangelan mereka, kamu mempertahankan fakir kan tinggal berjalan saja kan. Wes melaku, status itu sudah jalan. Nah, Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia? Terus kan dia diprotes, terus nak mau fakir caranya syukur piye? Terus beliau cerita, semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu tidak punya kan nggak dimintai tanggung. Enak ndi wong sing ditakoki pangeran mbek ora enak sing mboten ya mulane enak fakir. Terus ketika ditanya yang kaya, "Lah kula mun kadung duwe, syukure piye?" Enak ndi wong tok nikmat mbek ora enak entuk ya sanggep bae ngono. Dadi makanya terus gak padha-padha napa su? Padha-padha syukur. La ilaha fa'bud wa kum minasyakirin. Penting nek wani nyembah pangeran kudu wani syukur. Ya syukur ditandai gampang guyu, gampang rileks. Lho kula mboten sombong, kula dhewean niku kadang nggih merengut kukur-kukur perkara gatel. Niku langsung istighfar. Betapa malunya saya, aku ning kerajaan Allah merengut sawangane kok gak rido mek kersane pengiran. Niku tok mun kula istighfar. Sampai kula niku isin banget. Karena bagi saya merengut itu masalah besar, koyo ora rido mek kersane. Jadi kula nggih berkali-kali lah misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah, tapi anggere eling kita kok gak ridho kekersane pangeran. Jadi malu sekali. Impun.
Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan itu nasi guyu banter-banter. Kesangking yakini jembari rahmate. Itu wong makome macam-macam. Tapi ana terusane waya buku nasirran min khaufi adabi. Tapi nak pas dhewean sering nangis. Nangis nak menawa bakat mlebu neraka kadang. Tapi nak nangis iku sirron apa? Tapi ya ana kiai sing model walian. Tapi ini gue buatan pati madhab ya.